Halo kawan, kembali lagi dengan saya Anif NS. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang mengisahkan tentang perjuangan sekelompok penghuni apartemen yang terjebak dalam situasi mencekam, yang pada awalnya kehidupan di apartemen ini terlihat biasa saja. Namun semuanya berubah ketika muncul seorang sniper misterius yang mulai meneror para penghuni satu persatu. Mampukah penghuni apartemen tersebut bertahan dari serangan sniper itu? Ini dia Tower Block 2012. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria bernama Jimmy sedang berlari terbirit-birit di sebuah apartemen. Dia sedang dikejar-kejar oleh dua orang preman lokal. Karena sudah tidak ada jalan keluar lagi, Jimmy mencoba meminta tolong kepada penghuni di sana. Namun mereka semua tidak ada yang peduli. Alhasil, Jimmy pun dihajar oleh mereka. Namun ada seorang wanita, dia bernama Becky, yang cukup berani untuk melerainya. Tetapi bukannya berhenti, justru dia juga ikut dihajar, bahkan sampai tak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah kejadian itu, detektif Devlin yang mendapat laporan datang ke apartemen itu untuk menyelidiki. Karena Jimmy ditemukan tewas babak belur akibat dihajar oleh preman itu. Devlin berasumsi jika pelakunya adalah salah satu penghuni apartemen tersebut. Setelah masuk ke dalam apartemen untuk memintai keterangan, semua penghuni malah tidak ada yang mengaku, bahkan mengatakan bahwa di apartemen tersebut tidak terjadi apa-apa. 3 bulan kemudian, ternyata kasus kematian Jimmy belum juga terungkap. Bahkan belakangan ini banyak sekali kasus kekerasan yang terjadi. Sehingga pemerintah mengirimkan 2 agen untuk memerintahkan penghuni di sana agar meninggalkan apartemen tersebut. Namun bukan disambut dengan baik. Penghuni apartemen tersebut justru tetap ingin tinggal di sana dan mengabaikan perintah dari agen itu. Dirasa hanya buang-buang waktu saja, agen itu memilih meninggalkan apartemen tersebut. Setelah agen itu pergi, penghuni apartemen tersebut kembali beraktivitas seperti biasa. Lalu terlihat pemuda bernama Curtis yang sedang meminta uang keamanan kepada semua penghuni di sana. Diketahui Curtis merupakan ketua di apartemen itu. Ya, bisa dibilang Curtis ini pemimpin yang menjaga apartemen tersebut, kawan. Hello, Nana. That's the one. Good man. See you again, yeah? Keesokan harinya, Becky yang ingin mengirim pesan harus gagal karena tidak ada jaringan. Secara bersamaan, jaringan internet dan wifi pun mengalami gangguan. Karena tidak ada sinyal, Becky memilih ngobrol santai bersama kekasihnya sambil menikmati secangkir kopi buatannya. Namun tiba-tiba melesat kencang sebuah peluru sniper yang membuat pria itu tewas seketika. Entah dari mana tembakan itu berasal dan tidak diketahui posisinya, sniper itu mulai melakukan clash combat dengan snipernya kepada semua penghuni yang terlihat. Penghuni yang berhasil selamat mulai merangkak keluar dari kamarnya masing-masing dan mulai berkumpul. Di mana mereka semua kebingungan dan bertanya-tanya apa motif dari penyerangan sniper tersebut. Yang jelas, sniper itu sepertinya ingin menghabisi semua penghuni apartemen tersebut tanpa tersisa satupun. Mereka semua mulai bahu-membahu menolong penghuni yang terluka akibat terkena tembakan.
Karena Curtis belum kelihatan, Becky berniat memeriksanya dan ditemani seorang pria yang bernama Paul. Setelah masuk ke dalam, Curtis yang tak percaya adanya penyerangan malah mengancam Becky. Becky bersikeras memberitahunya, bahkan menyuruhnya membuka tirai jendelanya. Namun Curtis tak peduli dan akan melukai Becky. Beruntung Paul dengan cepat menghantam Curtis dengan besi sehingga Becky berhasil lolos. Akhirnya Curtis mau membuka tirainya. Melihat hal itu, kini Curtis mulai percaya kepada Becky. Mereka semua mulai memikirkan caranya agar bisa keluar dari sana. Karena sang sniper telah menyabotase semua jaringan di apartemen itu agar penghuni tidak bisa menghubungi pihak kepolisian. Bahkan dia sudah mengunci semua pintu dan lift yang ada di sana. Dan sekarang semua penghuni terjebak di dalam apartemen tersebut. Mereka mencoba keluar lewat pintu lift yang terkunci dengan membuka paksa lift tersebut. Di saat sudah terbuka, tiba-tiba ternyata di dalam lift itu sudah dipasang jebakan shotgun yang secara otomatis menembak oleh sang sniper. Curtis berhasil mengambil senjata itu. Lalu Becky, Curtis, dan Paul turun ke lantai bawah lewat tangga sedangkan yang lain menunggu di atas. Setibanya di bawah, mereka berusaha membuka pintu utama. Berbagai macam cara mereka lakukan, namun tetap saja sia-sia karena pintu tersebut ditutup oleh bak besi yang sangat besar. Karena tidak ada jalan keluar lagi, mereka kembali naik ke lantai atas. Lalu mereka mulai bertanya-tanya arti dari gambar di kertas yang sniper letakkan. Mereka berpikir jika sang sniper merupakan keluarga dari Jimmy yang tewas di awal film tadi, dan berniat ingin balas dendam karena dulu mereka tidak ada yang mau membantunya. Yang tak lama ada seorang wanita yang sudah pasrah dengan keadaan dan mulai berjalan ke jendela. Alhasil, ternyata dua preman yang menghajar Jimmy sampai tewas adalah penghuni apartemen itu, dan sekarang juga sedang bersama mereka. Curtis langsung menginterogasinya, menanyakan kenapa mereka melakukan itu. Dia menjawab bahwa mereka tidak ada niatan untuk menghabisi Jimmy. Pada awalnya Jimmy memiliki hutang kepadanya, dan di saat ditagih Jimmy malah melawan sehingga mereka berdua menghajar Jimmy sebagai peringatan saja. Lalu Curtis merasa jika sang sniper sedang mengincar orang yang telah membunuh Jimmy, sehingga dia berniat akan menyerahkan mereka berdua kepada sniper itu dan berharap sang sniper akan pergi setelah berhasil menghabisi orang yang telah membunuh Jimmy. Setelah dua preman itu tewas, mereka masih ragu untuk keluar. Beruntung ada seorang ibu dan anaknya yang bersedia untuk mengecek keluar. We gave him those two. He's got what he wants. Come on. Well, we're innocent. We haven't done anything. You'll let us go. Pada awalnya tidak terjadi apa-apa, namun ketika sudah sampai di bawah, mereka kembali mencari cara agar bisa keluar dari apartemen itu. Lalu Paul mengajukan idenya, dia akan naik ke atap apartemen lalu turun dari belakang menggunakan pipa selang. Dirasa tidak ada cara lain, mereka pun setuju dan mulai beraksi. Jesus, you're shaking. Namun di saat akan membuka pintu atap, istri Neville terkena jebakan shotgun otomatis.
Paul perlahan mulai turun, namun sang sniper yang melihat itu langsung menembak pipa itu. Alhasil Paul pun juga tewas terjatuh dari atap apartemen. Kini mereka hanya tersisa 3 orang, yaitu Becky, Curtis, dan Neville. Tak mau menyerah begitu saja, mereka mencoba cara lain dengan membakar semua ruangan. Dengan begitu, petugas pemadam kebakaran akan datang ke sana dan mereka bisa meminta pertolongan. Becky dan Neville turun terlebih dahulu dan menunggu di bawah, sedangkan Curtis akan membakar semua ruangan. Setelah selesai membakar semua ruangan, Curtis bergegas turun. Namun naas, baut tangga tersebut harus terlepas yang membuatnya terjatuh dan mengalami patah tulang. Beruntung perjuangan mereka tidak sia-sia, karena yang tak lama dari itu datang 2 agen yang melihat kebakaran di apartemen itu dan bergegas pergi untuk menolong penghuni yang tersisa. Namun sayang, bertepatan dengan itu sang sniper memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya untuk menghabisi Becky, Curtis, dan juga Neville yang masih bersembunyi di lantai bawah. Pria itu melemparkan granat asap dan mulai masuk ke dalam apartemen untuk mencari mereka yang sedang bersembunyi. Beruntung Becky berhasil lolos dari perhatian sang sniper dan bergegas keluar dari gedung untuk mengambil pistol paku yang berada di mobil agen tadi. Setelah mengambil pistol paku, dengan cepat Becky kembali ke dalam gedung dan menembakkan ke sniper itu. Dengan kerjasama yang bagus, akhirnya sniper itu berhasil dilumpuhkan. Sehingga terungkaplah sosok asli sang sniper yang ternyata Detektif Devlin yang pernah datang ke apartemen mereka untuk menyelidiki pembunuhan Jimmy. Dan alasan Devlin melakukan itu semua yaitu ingin menghabisi semua penghuni apartemen tanpa tersisa satupun, karena menurutnya orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang jahat, bejat, biadab yang pantas mendapatkan ini semua. Di saat akan dihajar, ternyata Devlin masih melawan mereka semua. Dan pada akhirnya Becky berhasil menembakkan pistol paku itu yang membuat Devlin tewas saat itu juga. Dan mereka bertiga berhasil selamat dan pergi dari apartemen itu. Lalu film pun tamat. Ending yang sangat gege. Oke, terima kasih buat kalian semua kawan-kawanku yang selalu mensupport channel ini. Semoga kalian semua terhibur ya kawan. Tetap jaga kesehatan dan jangan pernah bosan menonton channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.